Ya, aplikasi kasir restoran untuk pembuatan form pengaturan ganti password. Seperti yang saya bilang tadi, kita sudah punya tombolnya sebenarnya. Kalau kita klik 2 kali juga di sini sudah ada coding, bukan coding sih, masih pengarahan bahwa itu adalah untuk tempat mengganti password. Nah, langsung saja kita coba ambilkan template yang terdekat. Ganti password itu kebanyakan itu kita harus mengisikan passwordnya, baru password barunya, baru apa? Replikasi. Iya, replaynya, ya. Ulangi passwordnya, pakai bahasa Indonesia saja ya. Password lama, password baru, ulangi password. Nah, simpan. Oke, kita coba lihat, kita ambil dari konfigurasi koneksi, bisa nggak? Oh, bisa. Ini aja kan cuma butuh begini doang kan? Nah, ini langsung saya kopas. Lalu klik kanan paste, rename. Ini saya hapus. Devi nggak hadir ya? Konfigurasi, ya, jangan konfigurasi. Pengaturan. Ya, saya copy. Saya masuk ke bagian coding. Ini Ctrl H, paste. Ini benar karena dokumen, replace all. Ada 3. Ini, sorry, ini kita hapus aja ya. Nggak pakai kita. Nah. Baru kita klik 2 kali untuk ngedesain. Nah, ini langsung aja nih. Ini choose image. Import. Ganti password itu gambar kunci aja. Nih, boleh nih. 26. Oh iya, tinggal pilih ya. Ini detail ganti password. Di sini ada apa tadi teh? Password lama. Ya. Nah, pendek-pendek aja. Ini delete. Nah, ini saya perkecil. Ini tombolnya saya naikkan coba ya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, ini udah di lock. Size-nya kena lock. Minimum maksimumnya. Saya kecilkan height-nya. Berarti pakai 200. Terlalu kecil. 300. Ah. 275. Nah, sip. 275. Dah. Ini bukan tes koneksi, tetapi ini adalah simpan. Lalu ini ndak pakai. Ya, simpan sama tutup aja. Ini ukurannya berapa? 12539. Ini juga, aduh. 12539 aja. Dah. Ya, nggak usah besar-besar. Kita lock. Ini simpan tidak begini kodenya ya, silakan. Simpan itu dia berapa ini? 258 kodenya. Sip. Ya. Dah. Gitu doang kan? Nah, tinggal ganti-ganti name-nya nih, jangan txt host masih nih. Ini txt password lama. Txt password baru. Txt. Oke, sip. Langsung saja kita klik 2 kali. Di sini untuk mi titik key preview sama dengan true. Ya.
Lalu beberapa sub akan kita tambahkan. Yang pertama adalah sub simpan pastinya ya. Sub simpan. Lalu ada sub tutup. Nggak ada hapus, Bajang. Tutup itu pasti titik close. Kemudian simpan. Nah, ini akan kita codingkan. Ya. Oke, udah siap codingnya? Logikanya gimana? Logikanya dulu. Pertama nih. Password lama kita harus kita cocokkan dulu dengan passwordnya kita. Ya enggak? Password lama kita yang kita isikan harus cocok dulu. Itu pertama. Kalau nggak cocok ya nggak bisa ngelanjutin. Password lama tidak cocok. Nah, gitu. Yang kedua, ketika kita memasukkan password baru, kita harus mencocokkan password baru kita dengan ulangi password. Kalau enggak, password baru tidak cocok. Ngerti? Yang ketiga, setelah itu semua terlewati, apa yang kita lakukan? Melakukan ubah data pada tabel pengguna berdasarkan ID siapa yang login pada waktu itu. Tempatnya di My Setting pasti kan? Nah, gitu. Oke? Berarti yang pertama mencocokkan password lama. Berarti kalau mencocokkan password lama kita harus ngambil dulu. Ya, kita harus ngambil dulu. Oke, sebelum itu saya lupa, kita tidak boleh mengosongkan password. Nah, itu. Jika memastikan semua inputan terisi. Nah, berarti jika txt password lama titik teks sama dengan kosong or txt password baru titik teks sama dengan kosong or txt ulangi password titik teks sama dengan kosong, maka kasihkan pesan. Sebentar. Nah, kita ikutin dia ya. Nih, kita bilang apa nih? Password lama, password baru, dan ulangi password wajib diisi. Dan jangan lupa ada exit sub karena kita menggunakan if tunggal. Jadi kita tidak perlu buat if dalam if tidak perlu. Langsung aja if satu tapi nanti ada exit subnya. Kalau dia tidak terpenuhi otomatis dia tidak akan melanjutkan ke codingan berikutnya. Dan ingat pastikan ada exit subnya. Nah, kita lanjut. Aman ini ya. Masuk lagi kita adalah nih mencocokkan password lama. Untuk mencocokkan password lama maka kita harus mengambil dulu password kita ke database dan itu menggunakan perintah select pastinya. Langsung aja dim password lama ya. Langsung aja sama dengan berarti kita buat variabel untuk menampungnya password lama kita. Langsung aja eksekusi SQL select ya password from, kita ngambil satu kolom aja kan passwordnya kita butuhkan kan, select password from pengguna where ID underscore pengguna sama dengan apa? My titik setting titik ID ini login ya LGN ID pengguna. Udah. Jangan lupa di sini karena kita mau langsung masuk ke password lama, titik select buka kurung tutup kurung indeks ke 0 titik item ID underscore yang mau diambilkan adalah password. Nah, udah. Berarti di sini kita sudah mengambil ke database. Ya, coding ini adalah coding untuk mengambil ke database password kita berdasarkan siapa yang login pada waktu itu. Lalu kolom password yang dia temukan
isi dari kolom password yang dia temukan akan dimasukkan ke dalam variabel password lama. Lalu kita cocokkan sekarang. Jika kau bertemu. Jika apa? Jika txt password lama titik teks, berarti yang di inputan ya, yang kita isikan ya, sama dengan mau gimana? Mau sama dengan atau tidak sama dengan? Kan kita mau cari exit subnya nih, yang membatalkannya. Berarti tidak sama dengan ya. Jika tidak sama dengan password lama yang dicari di database, nah, jika yang kita inputkan tidak sama dengan password aslinya, maka kasih pesan. Apa pesannya? Password lama salah. Boleh tidak sesuai. Kan exit sub kan? Keluar dah dia dari sistem. Itu blok yang kedua. Blok yang ketiga. Ternyata benar. Password lama dan password yang kita isikan, password lamanya itu udah sesuai. Berarti kan dia tidak akan exit sub kan? Tapi melanjutkan. Nah, ketika dia melanjutkan, maka kita akan melakukan mencocokkan password baru dengan ulangi password. Ya ini sih gampang, sama aja sebenarnya. Sama aja dengan ini. Apa bilangnya? Jika password baru tidak sama dengan txt password, ulangi password, titik teksnya jangan lupa. Maka password baru tidak sesuai. Exit sub juga. Itu blok yang ketiga. Sekarang blok yang keempat. Ternyata dilewati 3 blok ini. Tidak ada yang exit sub. Tidak ada yang batal gitu. Ini tidak batal. Ini ternyata inputannya terisi semua. Lolos. Portal yang kedua ternyata password lamanya cocok. Lolos. Kemudian portal ketiga ternyata password baru dan ulangi password baru itu cocok. Lolos. Nah, barulah sekarang kita melakukan pengubahan data. Ya, pengubahan data yuk tinggal eksekusi SQL lagi. Eksekusi SQL. Perintahnya udah pasti perintah update. Berarti tinggal update apa? Pengguna set yang mau digantikan cuma password. Ya udah, password diisikan dengan password baru. Titik teks. Where jangan lupa yang ID-nya underscore pengguna sama dengan yang sedang login pada waktu itu. Berarti txt bukan my titik setting titik ID pengguna. Udah itu doang. Setelah berhasil tinggal kasihkan pesan. Ini kita kasih keterangan dulu. Ini adalah mengubah password menuju password baru. Ubah data juga sih sama aja. Cuma spesifiknya adalah password. Lalu kita kasihkan pesan. Nah, pesan itu boleh kita tampilkan atau boleh ada 2 cara sih sebenarnya. Kalau pas mengganti password itu bisa aja kalian, ini ada banyak versi ya. Bisa aja menampilkan password berhasil diubah. Gitu, bisa, boleh. Atau membuat form itu langsung nutup, boleh. Atau langsung kembali ke login, boleh. Nah, supaya dia bisa login ulang dengan password baru, boleh mana-mana. Kita ambil yang termudah aja. Kita melakukan apa? Login ulang lebih keren ya. Karena saya lihat ada beberapa aplikasi, saya lihat kalau pas kita ganti password, dia langsung kembali ke login dan apa? Menyuruh kita untuk melakukan login ulang. Ada codingnya, tidak perlu kita buat lagi, sudah ada di form menu utama. Iya enggak? Di bagian tombol logout. Udah, ini kamu kopas aja, tapi nggak usah pakai akses pengguna akan ditutup lanjutkan, nggak perlu ya. Langsung aja nih, set, cuma 2 form ini doang. 2 baris ini doang. Nah, ini saya tutup.
Mana dia tadi? Ganti password. Sebentar. Ini ya. Ini kan nih. Nah ini apa ini? Menutup. Kembali ke login gitu ya. Kembali ke login. Codingnya ini. Nah tapi sebelum form login muncul, form dirinya sebentar. Menu utama juga ditutup ya. Menu utama juga ditutup, berarti FRM menu setup ya. Menu utama titik close juga, mi titik close juga. Maksudnya mi itu adalah ganti passwordnya. Jadi form loginnya ditampilkan, menu utamanya ditutup, dirinya juga ditutup. Dah, udah selesai. Nggak perlu lagi bilang password berhasil disimpan. Nah, oke. Ada lagi nggak kira-kira? Ada. Sekarang kita tinggal menampilkannya di menu utama. Klik 2 kali ganti password. Apa yang kita lakukan? FRM ganti setup apa tadi? Pengaturan ya. Sebenarnya pengaturan itu setup sebenarnya. Dan apa deh? Show dialog ya pakai ya. Show dialog. Pak, kenapa nggak show biasa? Beda. Karena kita pengen dia nampil di depan form menu utama dan dalam keadaan menu utama tidak boleh dia apa-apain karena ini penggantian pengaturan yang krusial. Sama kayak koneksi, ya kan? Koneksi juga begitu. Koneksi itu kalau kita mau nampilkannya form menu utamanya dalam keadaan tidak bisa apa-apain. Coba kita tes saja, nggak usah berlama-lama. Ini Arif, passwordnya 123. Saya tekan tombol tuh, kan kayak gitu. Tidak bisa kita apa-apain kan? Nah, nanti ini masih ada yang kurang ya. Saya isi password saya, ini kan saya untuk nunjukin aja. Oh iya, sorry. Ini belum saya tempatin coding-codingannya. Ini loh. Simpan, itu apa? Simpan. Tutup ya, tutup. Jangan lupa ditambahkan keylog, keydon. Select case titik keykode case titik control and enter. Case titik enter itu adalah simpan. Case escape itu tuh udah. Ganti password 123 passwordnya saya salah-salahkan. Nah, apa dia bilang? Password lama tidak sesuai, betul ya berarti ya? Atau gini, yang step pertama dulu. Tuh, password lama, password baru dan ini kan berarti blok pertama kan? Password lama, password baru dan ulangi password wajib diisi. Betul, karena saya ada mengosongkan salah satunya. Saya isi misalkan asal password lama tidak sesuai. Iya. Kalau saya betulin password yang lama saya, password baru tidak sesuai ya, karena di sini yang tidak sesuai sama ini. Ya. Misalkan saya ganti menjadi 321 321. Lihat. Set. Nah, itu berarti berhasil. Tapi masih ada yang kurang. Nah, ini sekarang 123 saya pakai. Nggak mau. Nah, yang benar adalah 321. Kalau nggak percaya pencet aja sendiri. Ini harusnya dalam keadaan bintang-bintang. Yes. Oke, untuk ngebintang-bintangin gampang. Saya mau pakai coding aja. Ini ngebintangin. TXT password lama titik teks titik use system password char sama dengan true. Nah, ini bisa kita copas di banyak tempat. Tinggal kita ganti. Ini password baru. Ini ulangi password. Alhasil salah ketik. Ya. Salah pencet.
Bukan 5, tapi F5. Arif 321. Berhasil, saya mau ganti kembali ke 321 123 1234. Kontrol enter. Password tidak sesuai. Oke, berarti ini yang salah. Enter. Oke. Berarti selesai ya? Nah, berarti kita akan ngebuat desain, kita buat kesimpulannya. Kita buat desain seperti ini, ya. Kita buat desain seperti ini. Ada 3 inputan, ada apa tadi? Password lama, password baru, dan ulangi password. Ada 2 tombol. Codingnya terdiri dari ada 2 sub simpan dan sub tutup. Di mana sub simpan ada beberapa blok, yaitu memastikan inputan terisi, mencocokkan password lama, berarti ngambil ke database, mencocokkan password baru dan ulangi passwordnya, lalu merubah datanya, lalu kembali ke login. Nah, yang sisanya tinggal menempatkan saja. Oke, kita akhiri untuk video ini.